Rahmatullah wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Di malam ini kembali Allah memperkenankan kita untuk melanjutkan pembahasan ilmiah tafsirul Quran, mengenal lebih dalam makna dan maksud dari kalamullah sesuai dengan tafsir yang ma'thur, tafsirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat. Ilmu yang agung, ilmu yang sangat utama, yang menjadikan kita sebagai manusia yang terbaik. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Orang paling baik kalian orang yang belajar Al-Qur'an dan dia ajarkan Al-Qur'an itu kepada manusia. Mudah-mudahan majelis ini dan keberadaan kita di sini menjadikan kita termasuk kategori hadis Nabi tadi. Orang yang belajar Quran dan mengajarkan Al-Quran. Menjadikan kita berada dalam posisi derajat orang terbaiknya manusia. Kita sudah membahas para ikhwah sampai pada ayat 228. Terkait dengan masalah al-mutallaqat, wanita yang ditalak suami. Sebagian dari tafsir ayat ini sudah kita baca di pertemuan yang lalu. Yaitu wanita-wanita ditalak suami, masa menunggunya, masa iddah, itu 3 quru. Salah satu quru, 3 kali haid dalam satu pendapat, atau 3 kali suci. Dan bagi wanita-wanita, karena ini urusan sangat pribadi, urusan haidnya ataukah urusan kehamilan di kandungannya, itu dilarang Allah menyembunyikan keadaan yang sebenarnya dari dirinya. Tapi transparan, ceritakan. Jadi bisa dihukumi apakah dia berhak dirujuk suami tanpa nikah ulang karena masih di masa iddah, atau dia berhak menikah sama lelaki lain
harus jujur. Dituntut kepada para wanita yang berkasus sebagai wanita ditalak suami, dituntut kejujurannya. Sampai diancam Allah. In kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir. Itu kalau memang mereka beriman sama Allah sama hari akhir. Artinya kalau mereka sembunyikan itu, mereka tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Harus transparan para ikhwah. Dan pengakuan wanita ini dalam Islam dianggap benar. Kalaupun bohong, dia yang nanggung dosanya. Andai ada wanita ditalak, kemudian dia membuat berita palsu, kondisi dirinya, masa haidnya. Akhirnya dinikahi dia oleh lelaki lain. Atau dirujuk oleh suaminya, padahal sudah habis masa iddahnya sebenarnya. Tanpa menikah ulang. Dalam hal ini pihak laki-laki tidak bersalah. Tapi wanita itu yang bersalah. Karena dalam Islam si dirinya. Jadi suami bisa menentukan sikap yang tepat. Apakah bisa merujuknya tanpa menikah ulang? Karena kalau sudah habis masa iddah, rujuk harus nikah ulang. Naam. Ataukah suami masih berhak menafkahinya? Karena masih ada masa iddahnya. Sebab kalau habis masa iddah, juga nggak rujuk mereka, itu istri nggak berhak lagi makan harta suami. Lepas sudah. Makanya di tafsir yang lalu, kita lihat keterangan dari Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kalau dia dusta di antara kerusakannya, dia makan harta yang tak berhak dinikmatinya. Harta suami. Dia bilang, masa iddahnya masih ada. Padahal dia sudah tahu, sudah habis ini. Haidnya sudah 3 kali. Karena dia mengharap masih bisa makan nafkah suami. Akhirnya dia makan yang tidak halal baginya. Begitulah para jemaah rahimakumullah. Kemudian Allah berfirman, "Tsumma qala ta'ala, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalik." Suami mereka, Allah bahasakan suami karena talak 1, talak 2, kita itu masih suami istri. Belum pisah itu sebetulnya, akhwah. Habis masa iddah baru pisah. Itu sebetulnya hakikat talak 1, talak 2 di Islam. Maka Allah membahasakannya wa bu'ulatuhunna. Suami-suami mereka, yakni wanita-wanita dicerai tadi, lebih berhak merujuk mereka kalau mereka mau. Maka dalam masa iddah itu, laki-laki manapun tidak ada hak untuk meminang, melamar, atau tertarik kepada wanita ditalak suaminya. Suaminya lebih berhak. Itu perlu kita tahu para ikhwah. Suami yang punya hak di sini. Karena statusnya hakikatnya suami istri. Tapi habis masa iddah lepas sudah. Lepas total. Di dalam masa iddah mereka berhak rujuk. Suami yang paling berhak untuk hal itu. Aili azwajihinna madamat mutarabbisah fi tilkal iddah. Ayyarudduhunna ila nikahihinna. Ya selama masih menunggu di masa penantian iddah. Suami berhak mengembalikan mereka ke dalam ikatan pernikahan yang mereka jalin selama ini. yakni suami yang paling berhak merujuknya selama masih di masa iddah. Tapi kalau habis masa iddah, maka itu sudah di luar kuasa suami. In aradu islaha, kalaupun suami memang mau damai. Nah, ini catatan syarat penting, ikhwah. Karena kalau nggak disebut in aradu islaha, ada para suami yang jahat. Dia sebetulnya nggak mau sama istri itu, sudah nggak ada minat. Hanya ingin membuat istri itu tersiksa. Dirujuknya, tapi tidak diberikan haknya. Biar nggak pula bisa nikah sama orang lain. Maka Allah kasih syarat kalau mau merujuk istri yang ditalak. In aradu islaha. Kalau betul mau damai. Islahan kata beliau. Ay raghbatan wa ulfatan wa mawaddatan. Mereka masih cinta. Masih mau balik baikan kembali. Masih ada rasa sayang. Nah, kalau nggak ada kenapa harus dirujuk? Hanya menambah beban istri itu. Kayak statusnya digantung suami. Sudah lepaskan, habiskan masa iddahnya biar bisa dia cari suami lain. Allah kasih syarat ini. Sehingga kata beliau, wa mafhumul ayah
annahum illam yuridul islah falaisu bi'ahaq biraddihinna. Dari paham ayat ini kata Syekh, para suami itu kalau tidak ingin mau damai, udah nggak ada rasa cinta lagi, mereka nggak berhak merujuk istri. Nggak boleh kalau udah nggak ada lagi. Ya kan cukup panjang. 3 kali haid itu panjang ya. Untuk kita berpikir, menimbang segala sesuatunya. Kalau nggak ada cinta sama sekali, nggak ada minat mau balik lagi, jangan dirujuk. Itu hanya menambah pertikaian yang panjang setelah itu. Kalau memang kita nggak mau baikan, lepaskan. Ya habiskan masa iddahnya, lepaskan dia. Tidak boleh kita memadaratkan siapapun, termasuk istri ini. Nah, ini paham ayat ini kata beliau. Fala yahillu lahum ayyuraji'uhunna liqasdil madarrah laha. Tidak halal suami merujuk istrinya itu kalau tujuannya ingin memberi madarat. Ya kalau dirujuk kan statusnya kembali seperti semula. Istri yang harus melayani suami. Suami udah nggak cinta. Terakhir timpang dia. Suami tetap menuntut haknya, tapi hak istri tak dipenuhi. Orang dia nggak cinta. Itu namanya ingin memberi istri itu madarat. Itu tidak boleh dalam Islam. Lihat ini para wanita, para ibu-ibu. Satu bukti lagi, Islam itu sangat perhatian sama perempuan. Sampai-sampai urusan merujuk kalau nggak ada niat cinta nggak boleh. Itu membuat perempuan lebih tersiksa lagi hidupnya. Kalau Islam nggak peduli wanita, semata-mata memanjakan laki-laki, nggak keluar hukum ini. Biar situ, biar tersiksa, biar kondisinya jadi wanita yang tidak merasakan nikmatnya hidup bahagia. Islam nggak suka itu. Islam melarang, Allah larang. Suami yang tak ada rasa cinta sama istri yang sudah ditalaknya, jangan dirujuk lagi. Lepaskan dia. Ibu-ibu perhatikan ini. Para istri. Untuk makin yakin kita, Islam itu betul-betul peduli sama semua manusia. Laki-laki dan wanita. Maka Islam itu yang terbaik. Agama lain gak ada sepeduli ini sama manusia. Begitulah para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa tatwilul iddah 'alaiha. Ya, kalau dirujuk nanti tengkar lagi, memang enggak cinta, kan lebih panjang lagi masa iddahnya. Cerai lagi, iddahnya lagi, masa penantian lagi. Itu memberi madarat, enggak boleh itu. Kalau enggak cinta lepas. Sehingga wahal yamliku dzalik ma'a hadzal qasd fihi qaulan. Muncul perselisihan di ulama. Apakah suami masih memiliki hak rujuk? Kalau tujuannya ingin memberi madarat, artinya sahkah rujuknya? Ada 2 pendapat di kalangan ulama. Kalau ternyata terbukti suami itu ingin memberi madarat kepada istri, ingin menyakiti, apakah dia berhak merujuknya? Dalam arti sahkah rujuknya? Ada 2 pendapat di kalangan ahli ilm. Al-jumhur, mayoritas ulama ala annahu yamliku dzalik ma'at tahrim. Mayoritas ulama berpendapat masih berhak suami buat itu, tapi haram. Kalau dilanggarnya, dia buat yang haram. Artinya hak merujuk masih ada, walau niatnya udah salah, tapi hukumnya haram. Ma'at tahrim. Wasahih, tapi yang benar kata Syekh. Walaupun jumhur menganggap begitu, mayoritas, tapi menurut Syekh yang betul. Annahu idza lam yurid al-islaha la yamlik dzalik. Kalau dia memang nggak mau islah, sebetulnya dia nggak berhak, nggak ada hak merujuk, nggak ada lagi sudah. Itu yang betul. Kalau jumhur bilang masih ada, tapi haram. Tapi yang betul sebetulnya nggak ada lagi, karena sudah melanggar syarat dari Quran. Al-Quran kan bilang apa? In aradu islaha. Mereka berhak merujuk istrinya kalau mau damai, memang mau islah. Tapi kalau nggak mau islah, mafhum mukhalafah, faham kebalikan. Mereka nggak berhak merujuk istri yang ditalaknya. Artinya, lepaskan. Habiskan masa iddah, tuntaskan tanggung jawab kita menafkahi istri di masa iddah, habis itu selesai. Biar dia ngurus dirinya, apa dia mau nikah lagi atau dia mau menjanda, terserah dia. Kita sudah tidak ada lagi ikatan terhadap istri kita yang memang tak kita cinta lagi dia. Selesaikan urusannya. Jadi nggak makin kusut perkara hidup ini, ikhwah.
Enggak makin rumit. Kita diajar Rasulullah itu untuk bermudah-mudah. Yassiru wala tu'assiru. Beri kemudahan hidup ini, cari yang mudah-mudah. Dalam arti lurus-lurus saja, enggak usah buat hal yang macam-macam kayak kasus ini. Udah tahu enggak cinta, ditahan juga istri, dirujuk. Nanti ribut lagi, orang enggak ada rasa cinta. Bagaimana mau dilanjutkan rumah tangga? Itu namanya orang mau cari hidup yang kusut. Islam enggak suka kayak begitu. Yassiru wala tu'assiru. Mudah-mudahkan, beri mudah-mudah, jangan sulit-sulit, kata Rasulullah. Jangan suka yang rumit-rumit, ikhwah. Yang jelimet, kata orang. Kita suka yang lurus-lurus saja. Nah, itulah hidup mukmin yang sangat diidam-idamkan, terwujud pada hidup kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidup yang lempang, nyaman, sesuai aturan syariat. Para ikhwah yang mulia, kama huwa zahirul ayah al-karimati wa hadhihi hikmatun ukhra fi hadha at-tarabbus. Wa hiya annahu rubbama anna zawjaha nadima ala firaqihi laha. Faja'alat lahu hadhihi al-muddah liyatarawwa biha wa yaqta' nadharahu. Zahir ayat yang mulia menunjukkan itu, yakni tidak boleh merujuk kalau tidak ada ingin damai. Berarti sudah jelas hukumnya. Itu yang rajih, insyaallah sahih. Walaupun jumhur berpendapat lain. Jumhur menganggap berhak merujuk, tapi haram. Ya ujung-ujungnya kan ditinggalkan lah itu, berarti kan gitu ya. Dia berhak, tapi haram. Berarti kan tidak boleh dibuat. Kalau kita pahami ucapan jumhur, sebenarnya terang sekali, nggak boleh dibuat itu. Haram, walaupun secara haknya ada. Haknya untuk berbuat itu. Tapi kalau dibuatnya jadi haram hukum. Nah, ada hikmah lain di masa penantian masa iddah ini, kata Syekh. Yaitu kata beliau, kadangkala suami itu menyesali perpisahannya sama istri. Itulah hikmah lain. Kalau kemarin kan hikmahnya bersih rahimnya dari kemungkinan suami lama ada bibit padanya. Nah, hikmah lain memang diberi Allah tenggang waktu cukup panjang. Normalnya wanita haid kan 1 bulan sekali. Kalau hitungan normal itu bisa 3 bulan berarti 3 kali haid. Cukup panjang itu. Supaya suami itu, kata beliau, hikmahnya masa iddah ini menyesali perpisahannya sama istri. Artinya mungkin emosi atau apa waktu dia ucapkan talak. Sekarang dengan masa iddah itu dia kembali introspeksi diri. Nah, dia putuskan rujuk lagi yang lalu itu satu kesalahan. Talak itu sebuah hal yang disesalkan. Nah, Allah kasih kesempatan rujuk lagi mereka dalam berumah tangga. Itulah hikmahnya iddah. Diberi waktu 3 kali haid. Atau dalam satu pendapat 3 kali suci. Quru. Supaya tadi rahim istri itu bersih. Kalau memang tidak dirujuk lagi, dia bisa nikah sama laki-laki lain dengan aman. Atau hikmah lain, suami ada masa waktu menyesali. Kalau dia menyesal kasus itu, ya rujuklah cepat sebelum berakhir masa iddah tersebut. Wa hadza yadullu, ini menjadi bukti ala mahabbatihi ta'ala lil ulfah bainaz zawjaini. Ini bukti bahwasanya Allah itu sangat suka, cinta lihat suami istri itu damai. Itu senangnya Allah. Bukan berarti ikhwah kita suka-suka berumah tangga ketika salah satu pasangan suami atau istri protes atas keputusan pasangannya terus berdalih dengan ini. Allah cinta kita damai-damai saja. Ya, kalau mau cinta damai-damai saja ikhwah, diupayakanlah hidup tuh damai. Jangan buat yang tidak-tidak. Kan begitu. Bukan jadi senjata ini ketika suami memutuskan satu perkara keras ke istri. Atau istri menuntut cerai. Lantas salah satu pihak berdalil. Jangan beginilah, kita lebih baik damai. Nah, kalau mau damai, bina rumah tangga tuh dengan aturan syariat. Jangan aturan nafsu kita. Damai nanti. Artinya yang Allah senangi ini jalani dengan sebab. Bil asbab. Bukan berarti semau kita ikhwah terus berdalih. Gak boleh ribut walaupun ada gesekan yang disebabkan ulah satu pasangan. Terus yang satu berdalih
Kita nggak usah ribut, kita harus damai, Allah suka kita damai. Lah bagaimana mau damai kita buat ulah terhadap pasangan kita? Harusnya ikhwan rahimakumullah, kita pelihara kedamaian itu. Kita buktikan, kita wujudkan. Rumah tangga itu Allah tujukan kita lakukan, pernikahan itu kita jalani, supaya ada di antara kalian terjalin mawaddatau warahmah. Jadi bukan kita suka-suka saja. Artinya kita berupaya, karena kita tahu Allah senang damai, Allah senang kita akur, ulfah. Kalau begitu, saya suami, saya istri, harus mengusahakan tumbuhnya kedamaian itu di rumah tangga, demi menggapai senangnya Allah. Nah itu bukan kerja ringan para ikhwah. Kita sudah kaji itu. Banyak hal yang harus dijaga untuk terwujudnya kedamaian tersebut. Banyak hal yang harus dijaga. Kemudian kata beliau, wa karahatuhu lil firaqi, Allah benci cerai, benci. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, hadis ini diperselisihkan ulama memang kesahihannya. Alal aqal, paling tidak hadis ini hasan. Sebagian menganggap tidak bisa tertolong hadis ini, tapi sebagian masih menganggap bisa tertolong dengan syawahid. Nah, hadis yang berbunyi abghadul halal ilallahit thalaq. Halal yang paling Allah benci adalah cerai. Halal kok, tapi Allah paling benci. Nah, jadi kan kita hati-hati jangan menjurus ke situ. Halal tapi dibenci Allah, kita berarti berbuat yang dibenci Allah. Walaupun dalam Islam itu halal, dalam arti kata kita nggak berdosa melakukannya, tapi kan itu dibenci Allah. Makanya kita jagalah ikhwah kerukunan rumah tangga itu, kita pelihara bersama. Dan itulah gunanya kita belajar Islam ini, agar terbentuk rumah tangga yang baik sesuai tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha khasun fi talaq raj'i, ini khusus talak raj'i. Talak yang bisa dirujuk, talak 1, talak 2. Hukum yang kita bahas ini ikhwah, ini kasus talak raj'i. Kalau talak bain, talak 3, enggak ada lagi hukum ini. Habis sudah. Bagi wanita aja masa iddah itu dalam arti membersihkan rahimnya. Suami nggak bisa merujuk lagi talak 3 itu, kecuali istrinya nikah lagi sama laki-laki lain dan hidup berumah tangga sewajarnya suami istri, cerai lagi, habis lagi masa iddahnya, baru kita bisa rujuk lagi mantan istri itu. Itu talak bain. Kalau talak raj'i, inilah hukumnya yang sudah kita bahas di ayat ini. Nah, wa amma talaqul ba'in falaisal ba'lu bihaq biraj'atiha. Adapun talak ba'in, suami enggak berhak merujuknya. Naam. Bal in taradaya 'ala taraju' fala budda min 'aqdin jadid mujtami'us syurut. Kalau mereka mau rujuk lagi, saling ridha, yakni itulah manusia. Padahal 3 kali dikasih kesempatan ya, 2 kali lah setidaknya, 3 terakhir. Tahu-tahu dibuat juga cerai rujuk, terakhir habis jatahnya. Udah talak 3, talak bain, tahu-tahu muncul rasa cinta mau balik lagi. Teringat kenangan lama, manisnya masa berumah tangga. Oh nggak bisa rujuk-rujuk gitu aja. Harus ada akad baru dengan syarat itu suami sudah mantan pula dari suami yang baru dia nikahi setelah kita. Udah jadi mantan pula dia. Dan ini sudah cerai lagi sama suami baru. Artinya dia nikah dulu sama suami baru, nikah yang sah, bukan rekayasa, nikah normal. Bukan rekayasa, bukan seperti nikah yang dikarang-karang hanya untuk melepas syarat. Dibayar laki-laki menikahi sang istri, terus dicerai. Yang memang bentuk pernikahan sandiwara. Wah, hadza haram. Tapi nikah resmi, nikah normal. Dan dia pun bertengkar normal sama suami, cerai lagi, nah, rujuklah, nikah ulang. Artinya istri kita memang sudah dipakai oleh suami yang baru sebagaimana layaknya suami istri. Cerainya pun bukan rekayasa. Memang kasus rumah tangga normal, baru boleh kita kembali nikah ulang sama istri tersebut. Begitulah aturan agama kita para ikhwah. Maka dengan ini sempurnalah masalah yang terkait dengan talak. Di Islam dikenal 3 kali talak itu. 2
itu masuk kategori talak raj'i. Yang terakhir itu talak bain, yang nggak bisa rujuk lagi. Sehingga kita harus waspada, hati-hati, jangan asal-asal dalam bab mentalak istri. Ya, itu bukan perkara sepele. Sebab manusia ini sukanya buru-buru. Wa kanal insanu ajula. Buru-buru. Nuruti emosi. Kadang tanpa introspeksi diri. Hanya memfokuskan salah istri, pembangkangannya, tanpa melihat sebab ke diri kita. Apa betul sudah kita membawanya dalam rumah tangga? Betul kita sudah membawanya ke jalan yang diridho agama? Betul sudah kita mensikapinya? Sering begitu. Merasa sebagai penguasa rumah tangga, tanpa memeriksa diri. Apakah kekurangan kita yang harus dibenahi? Sehingga Allah Ta'ala di lanjutan ayat ini menegaskan, walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Allah berfirman, bagi mereka ada hak sebagaimana ada tanggung jawab tugas yang harus mereka kerjakan dengan benar. Jangan kita merasa sebagai suami punya power, kekuatan, penguasa. Kamu harus mau aturan saya begini-begini. Yang itu kadang menzoliminya. Dia juga ada hak, ikhwah. Islam itu adil. Kita punya hak yang harus dipenuhinya. Dia pun punya hak yang harus kita penuhi. Bukan asal-asal aja, ikhwan. Berat ini masalahnya. Sampai dicap Rasulullah, orang terbaik itu yang terbaik sama keluarganya. Itu dari Rasulullah. Khairukum khairukum li ahli. Orang paling baik itu paling baik sama istri. Berarti kebalikannya, orang paling jahat itu paling jahat sama istri. Di satu hadis sahih, Rasulullah pernah bersabda. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Fattaqullah fin nisa. Bertakwa kalian kepada Allah tentang wanita. Takut sama Allah. Berumah tangga itu bukan semena-mena kita. Takwa kalian sama Allah tentang wanita. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Kalian mengambil mereka dengan amanah dari Allah. Kalian peristri mereka. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Kalian halalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Itu bukan asal-asal nikah itu, ikhwah. Punya aturan yang ketat. Rasulullah ingatkan, hati-hati ya. Fattaqullah fin nisa. Hati-hati kalian tentang wanita. Kalian ambil mereka tuh dengan amanah Allah. Halal kalian berhubungan sama mereka dengan kalimat Allah. Walakum alaihinna alla yuti'anna farshakum ahadan takrahuna. Dan hak kalian ada. Di antara hak kalian yang harus mereka penuhi, tak boleh seorang pun menyentuh rumah kalian, masuk bertamu. Kalau orang itu kalian benci, siapapun dia, walaupun orang tua kandungnya. Ingat para istri, sampai begitulah tahap kuasa suami di rumah tangga. Tidak halal istri membiarkan orang yang dibenci suami masuk rumahnya. Nah, walaupun orang tua si istri. Kalau suami tidak suka, andai kata terjadi, nggak berhak istri bukakan pintu masuk orang itu. Tidak boleh itu. Itu hak suami. Dan juga para ikhwah rahimakumullah. Kalaupun dilanggarnya, fa'im fa'alna zalik fadribuhunna darban ghaira mubarrah. Kalaupun dilanggarnya, pukul yang enggak melukai. Pukulan yang tak melukai, menyakiti. Karena itu termasuk sangat sensitif itu. Hati-hatilah para ibu-ibu, para istri. Hati-hati menerima tamu orang yang tak disenangi suami. Hati-hati itu. Suami punya keistimewaan dalam hal ini. Ini kenyamanan rumahnya ini dijaga. Kalau ada suami nggak suka sama seseorang, izin dulu sama dia kalau nerima tamu orang itu. Ini hak yang harus dijaga. Nggak suka-suka istri, semua dibukakan pintu. Itulah hebatnya Allah suruh suami itu haknya dipenuhi istri. Tapi kebalikannya, Rasulullah lanjutkan warizkuhunna walahunna rizkuhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Mereka juga punya hak, si istri-istri itu.
Dia berhak diberi rejeki, diberi belanja, diberi pakaian dengan benar, penuhi kebutuhannya. Bukan mau kita dipenuhi kebutuhan kita, kebutuhan istri diabaikan. Gak bisa begitu, ikhwah. Sedangkan yang kita penuhi aja kebutuhan istri kita sudah tahu. Kadang istri itu lupa syukur sama suami. Apalagi gak dipenuhi. Bagaimana dia mau berbuat baik ke suami? Nah, makanya sampai ada rumusan, sampai ada istilah anggapan umum di masyarakat. Pokoknya kalau untuk buat senang istri, cukupkan belanja, selesai. Sampai ada kesan begitu. Karena memang begitulah wanita. Rizquhunna. Rasulullah katakan di hadis Muslim ini, belanja mereka. Nafkah. Walaupun bukan semata-mata dari sisi itu membahagiakan istri. Tapi itu diantara faktor utama. Kelemahan wanita memandang dunia. Materi. Sampai istri Rasul pun kena kasus ini. Begitulah ikhwanna. Sehingga memang luar biasa suami yang bisa menafkahi istrinya. Dan itu salah satu keistimewaan para suami ketika Allah berfirman. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bima faddalallah ba'duhum 'ala ba'din. Wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Karena apa? Keutamaan yang Allah beri ke laki-laki dan belanja dari harta mereka untuk para istri. Belanja. Itu yang bikin suami istimewa. Mencukupkan kebutuhannya. Sehingga istri pun, kalau suami sudah berusaha maksimal, syukuri. Kalau ditanya yang kemarin kajian kita, istri nggak syukur pemberian suami. Ya ini kalau dituruti ya nggak ada habisnya. Yang pasti suami udah berusaha, yang dia beri itu yang insya Allah maksimal. Kalau ada kelapangan alhamdulillah, ada kekurangan sabar. Dan memang dari sisi ini pula sering wanita masuk neraka, tak tahu syukur atas pemberian suaminya. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Ay walin nisa ala bu'ulatihinna minal hukuk wal lawazim mithlu allazi alaihinna li azwajihinna minal hukukil lazimati wal mustahabbah. Wanita-wanita atas suami-suami mereka punya hak, punya keharusan tugas seperti tanggung jawab mereka ke suami. Ini mereka punya hak untuk mereka terima dari suami sebagaimana suami mereka penuhi haknya. Timbal baliknya adil. Nah, berupa hak-hak yang harus dia terima atau yang disunahkan sifatnya atau wajib, hak wajib makan, pakaian, atau hak yang sifatnya disunahkan dipenuhi. Seperti perhiasan, kalau ada keringanan rezeki, kan begitu. Nah, suami penuhi itu buat istri tentram. Kalau ada, kenapa pelit? Kalau nggak ada lain cerita, ya. Kalau ada, kenapa nggak diberi? Memang istri itu begitu dia penuhi hak kita, kita beri haknya. Subhanallah, tuntunan sempurna dari Al-Quran. Wa marja'ul huquq baina zawjain yarji' ilal ma'ruf. Rujukan masalah hak ini, yakni ukurannya berapa, kayak mana, itu kembalinya kepada al-ma'ruf, yaitu al-adah al-jariyah fi dzalikal balad. Ya, ukuran terpenuhi haknya itu seberapa rupiah kalau uang, itu kembalinya kepada kebiasaan yang berlaku di negeri itu. Apa kebiasaan berlaku di negeri itu dianggap kita memenuhi hak istri? Segitulah dia. Kadang di tiap negara kan beda-beda standar hidup. Beda, ya. Mungkin jadi di satu negara seorang istri cukup belanja kalau diukur rupiah kita 10.000 umpama. Tapi di negara kita mungkin tidak cukup. Atau di negara kita cukup, tapi di negara lain tidak cukup. Di daerah lain kurang. Nah, jadi kembalinya kepada kebiasaan setempat. Gak boleh suami berkata, ketika dia mampu memberikan haknya yang sepantasnya, tapi dia kurangi dengan dalih, orang tinggal di negara sana aja bisa makan dengan 5.000 perak. Ya, kamu pindah ke negara sana, bilang. Boyong istrimu 5.000 perak di sana. Begitu, nggak bisa semau kita. Maka Syekh luar biasa. Beliau seorang yang sangat luar biasa, daya pandangnya tajam. Beliau bilang memang kembalinya kepada ada al-jariyah fi dzalikal balad. Kebiasaan yang berlaku di negara itu. Wa dzalika zaman min misliha li misli, dan di masa itu jangan kita bilang orang dulu cukup 5.000 perak tahun 45. Kamu sekarang 20.000 kurang. Iya, kawan, nah kalau kurang macam mana?
Dan kita masih bisa nambah. Tapi kalau kita tidak bisa nambah, baru salah istri menuntut itu. Kita masih bisa, tapi tidak kita beri. Hakikatnya memang kurang, macam mana? Kita bukan hidup di era tahun 40-an. Begitulah para ikhwah. Kadang manusia nggak tepat memutuskan perkara hidup ini. Jadi Syekh bimbing ini. Lihatlah kondisinya. Tempat tinggal kita di mana, masa kita tinggal kapan. Yakhtalifu dzalika bi ikhtilafil azminati wal amkinati wal ahwal wal ashkhas wal awaid. Itu beda-beda sesuai bedanya waktu, tempat, kondisi orang. Iya, kepribadian orang beda-beda, kebiasaan hidup beda-beda. Enggak bisa sama. Nah, kita dudukkanlah masalahnya. Iya. Makanya di istri pun dibutuhkan betul pengertian terhadap suami. Kalau memang kurang mampu, jangan banyak menuntut. Di antara yang paling menyakitkan, sehingga menjadi sebab banyak wanita masuk neraka. Karena itu paling menyakitkan sama suami. Tak disyukuri yang diberinya. Itu paling menyakitkan. Diremehkan yang diberinya. Makanya betul kata Rasulullah. Itu di antara penyebab mereka masuk neraka. Karena memang itu yang paling bikin sakit suami. Ketika istri itu nggak mensyukuri yang diberi, diremehkan, dilecehkan, nggak dihargai. Nah, jadi istri-istri pun harus tahu ini. Sebagaimana suami harus tahu pula kalau ada kelapangan, kenapa tidak dicukupi? Bisanya istri itu makan enak sama anak-anak. Kenapa harus makan nggak enak? Kalaulah ada rezeki untuk itu. Kan begitu para ikhwah. Bisanya dia berpakaian yang baik, yang bagus. Kenapa harus tidak yang baik kita beli? Kalau bisanya dia pakai yang baik, yang bagus, adanya rezeki. Begitu seterusnya. Adil, ikhwah. Sebagaimana bisanya istri memberi maksimal pelayanan terbaik ke suami. Kenapa nggak dia beri? Tentu kita akan minta yang terbaik. Sekarang kalau memberi pun yang terbaik. Kurang apa adilnya Islam? Jadi memang keterlaluan kalau banyak perempuan mengkritik Islam, menganggap Islam itu tak sayang wanita. Itu wanita-wanita tak tahu agama. Nggak kenal Islam dia. Kebanyakan makan berita-berita dari kufar. Kebanyakan racun-racun kufar masuk ke otaknya. Sampai dia hujat agama yang mulia ini yang sesungguhnya memuliakan kaum wanita. Wa fi hadza dalilun ala anna an-nafaqata wal kiswata wal mu'asyara wal maskan wa kadzalika al-wat' al-kullu yurja' ila al-ma'ruf fa hadza mujibul aqdil mutlaq. Kata beliau, di sini ada dalil bahwa nafkah, pakaian, belanja, pergaulan, tempat tinggal sampai urusan hubungan suami istri itu ukuran kadar cukupnya kembalinya kepada kebiasaan. Kembali kepada kebiasaan yang berlaku di tempat itu, di masa itu. Nah, kelayakannya ke situ. Dalam arti kata idealnya. Tapi kalau memang nggak ada kemampuan, seperti yang saya tegaskan tadi para jamaah yang mulia, istri tidak boleh pula menuntut lebih dari suami. Nah, karena itu sudah habis maksimalnya usaha dia, bersyukurlah. Itu lebih utama daripada dia menuntut, meminta, atau mendesak suami yang itu hanya membuat suasana rumah tangga jadi rusak keharmonisannya. Iya, suami kalau udah terganjal hatinya sama istri, udah nggak enak dia di rumahnya. Makanya banyak orang hari ini mendapatkan ketenangan di luar rumahnya. Karena di rumah dia dapatkan himpitan tuntutan istri. Banyak orang mau cari refreshing itu jauh dari istri, keluar rumahnya. Kebalikannya, kalau yang kita rasa refreshing itu dekat sama istri. Tapi banyak manusia berpikiran jauh karena suntuk dia dekat istri. Yang seperti ini harusnya tidak terjadi di kalangan para wanita-wanita Islam yang menyadari aturan Islam ini sudah sangat sempurna menuntun kita kepada rumah tangga yang baik. Wa ma syarti fa'ala syartihi ma illa syartan ahalla haraman au harrama halalan. Adapun kalau pakai syarat waktu mereka dulu berumah tangga dalam akad itu ada syarat untuk masalah pergaulan, maka syarat itu harus dijalani. Andai kata dulu nikah syaratnya dalam pernikahan itu ada syarat. Syaratnya misalnya suami harus menyediakan rumah bertingkat. Ya, syarat itu harus berlaku kalau dipenuhi, dipatuhi suami atau diiyakan suami, disetujui. Kecuali syarat itu isinya menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, itu tidak boleh dipenuhi.
Kalau ada orang buat syarat isinya mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram waktu akad sama suaminya, si perempuan ini, atau suami sama istri, itu syarat itu nggak berlaku. Tapi kalau syarat itu mubah, halal ikhwah, jalani, penuhi. Nah, begitulah para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah akhiri ayat ini, walir rijali alaihinna darajah. Laki-laki walaupun dari sisi hak itu sama-sama harus saling memenuhi, al-musawah. Ya, sama, tapi tidak berarti dari segala sisi laki perempuan sama. Allah menegaskan walir rijali alaihinna darajah, ai rif'atun wa riyasatun wa ziyadatu haqqin 'alaiha. Laki-laki tetap satu tingkat lebih tinggi dari perempuan dalam hal kedudukan, kepemimpinan, dalam hal kelebihan hak yang harus dia terima memang lebih tinggi dari istri. Syekh Utsaimin rahimahullah menghitung ada 6 kelebihan pada diri laki-laki suami atas istri perempuan. Ada 6 poin. Yang pertama al-aqlu, akal. Laki-laki lebih hebat dari perempuan. Tajamnya pandangan, pertimbangan itu lebih tinggi laki-laki umumnya. Kecuali kasus-kasus tertentu. Laki-laki tertentu yang kalah sama perempuan. Umumnya laki-laki lebih kuat akal. Kemudian al-jism, fisik. Laki-laki lebih kuat, lebih besar umumnya. Nah, lebih bertenaga daripada perempuan. Kemudian fiddin, yang ketiga agama. Perempuan sebagaimana hadis Rasul, agamanya kurang. Dia ada nggak sholat dalam sebulan, haidnya, haram dia sholat, haram dia puasa. Kalau kita enggak, agama kita sempurna, nggak ada libur bagi kita kecuali disolati manusia. Selainnya sholat berlaku bagi laki-laki tanpa ada izin meninggalkannya. Nah, kemudian fil wilayah, dalam bab kekuasaan, al wilayah, yang keempat, wilayah, penguasa itu laki-laki, pemimpin itu laki-laki. Satu kaum itu nggak akan beruntung kalau menyerahkan urusan kepemimpinan mereka ke perempuan, kata Rasulullah. Al wilayah itu laki-laki, pemimpin itu laki-laki. Kemudian yang kelima, fil infaq, dalam hal nafkah, cari makan. Suami laki-laki lebih hebat dari perempuan, didukung fisiknya, akalnya. Maka dalam bab cari nafkah, membelanjakan ke istri, itu lebih istimewa laki-laki daripada perempuan. Baru yang terakhir, yaitu fil miras, dalam bab waris yang keenam. Dalam bab waris para ikhwah, seorang laki-laki jatahnya 2 kali lipat perempuan. Nah, kecuali dalam kasus tertentu. Satu-satunya kasus sudah kita sampaikan dalam pelajaran ilmu waris, yaitu apa para ikhwah? Kasus warisan saudara seibu. Nah, saudara seibu, anak ibu. Jatah mereka, kalau mereka laki-laki dan perempuan, bagi rata. Hanya itu, lain nggak ada. Semua jatah laki-laki 2 kali lipat perempuan. Itu dari Syekh Utsaimin yang memperjelas bahwa memang derajat laki-laki itu lebih tinggi dari perempuan. Allah berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim." Nah, sudah kita sering-sering baca ayat itu. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita dengan keutamaan yang Allah berikan kepada sebagian mereka dan dengan nafkah yang mereka beri dari harta mereka ke istri mereka. Maka laki-laki pemimpin. Walaupun banyak hak yang harus dipenuhi dua belah pihak sama, tapi hakikatnya lebih tinggi suami dari istri. Gak bisa seimbang. Iyalah, harus ada kapten dalam satu kapal itu. Harus ada ikhwan. Gak mungkin ada dualisme kepemimpinan. Istri pemimpin, tapi untuk kelas anak-anaknya. Dibanding suami, suami pemimpin dia. Itu udah diatur itu. Jangan ada persamaan hak. Artinya statusnya sama. Sama-sama punya andil mutuskan semau saya. Nah, itu akan hancur rumah tangga itu. Itu yang banyak sekarang mulai ditanamkan pemikiran kufar sekuler ke umat Islam. Persamaan hak laki perempuan. Masya Allah.
Padahal udah bagus sekali Islam atur, tapi manusia nggak ada puasnya. Masih juga mau meniru kufar yang nampak mereka kehidupannya porak-poranda. Ada yang bisa jadi suri tauladan kehidupan kufar. Pasangan siapa coba? Kalau nggak kehidupannya luar biasa hancurnya. Beda-beda tipis saja sama pasangan binatang. Kufar beda tipis kalau kita lihat pasangan binatang. Kal an'am, kayak binatang ternak. Pola hidup itu mau ditiru orang Islam. Itulah umat Islam ini. Coba lihat kehidupan orang yang mengamalkan Islam dengan benar. Indahnya, baiknya, bagusnya. Lihat anak-anak yang dilahirkan mereka. Tapi entahlah. Karena terlalu bodohnya masyarakat kita, nggak bisa bandingkan sudah. Sudah terlalu tenggelam dengan dunia mereka sampai nggak bisa mereka lihat perbedaan yang sangat nampak jelas antara ini dan ini. Mereka hanyut dengan slogan kebarat-baratan. Ya. Hanyut. Semua pola hidup barat mau ditirunya. Padahal dia tahu betapa rusaknya pola hidup kufar itu. Betapa rusaknya. Demikianlah ikhwah yang saya muliakan. Termasuk kedudukan mansibun nubuwah wal qada, ya kan? Kenabian, hakim, kepemimpinan besar atau kecil, dan semuanya itu khusus bagi laki-laki. Nah, sairul wilayat mukhtasun birrijal walahu dhi'fu ma laha fi katsirin minal umur kal miras wa nahwihi. Nah, memang lebih berlipat hak laki-laki tingginya dari perempuan dalam segala hal. Ya, jadi memang suami lebih tinggi, pemimpin dalam rumah tangganya. Begitulah para ikhwah, wallahu azizun hakim. Allah maha bijaksana, Allah maha perkasa, lagi maha bijaksana. Nah, itulah akhir dari ayat ini. Dan alhamdulillah, kalau kita sudah tahu masalah ini, andai terjadi perceraian di rumah tangga, dan semoga Allah jauhkan kita dari itu, jalanilah aturan ini. Jalanilah talak yang sunni, jangan talak yang bid'i. Kemarin sudah kita jelaskan definisinya. Talak sunni, mencerai istri dalam kondisi ikhwah dia suci dari haidnya dan belum digauli. Tapi talak bid'i, mencerai istri dengan ketika masa haidnya atau ketika masa suci tapi sudah digauli. Itu talak bid'i kata ulama. Dan itu tidak boleh, haram dilakukan dalam agama kita. Nah, para ikhwah, di akhir ini disebutkan beliau keluar dari keumuman ayat ini, yakni keluar dari hukum 3 kali haid ini untuk wanita ditalak, yaitu 1 wanita hamil, iddahnya sampai melahirkan. Itu sudah kita singgung kemarin. Dalilnya bisa ikhwah lihat surat At-Tolak ayat 4. Wa ulatul ahmal ajalahunna ayyadana hamlahun. Wanita hamil masa iddahnya melahirkan. Itu wanita hamil. Boleh dicerai waktu hamil, boleh. Itu bukan 3 kali haid wanita hamil, karena tidak ada haid. Kemudian yang kedua kata beliau, wallati lam yadkhul bihinna. Istri yang belum dicampuri suami, baru nikah, cerai tanpa berhubungan sebelumnya. Yakni istrinya masih perawan. Itu nggak ada iddah, cerai ya sudah. Cerai hari ini, besok dia kawin lagi si istri, silakan. Nah, itu boleh, karena tidak ada iddah, sebab dia belum digauli suaminya. Itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala ada di dalam surah Al-Ahzab ayat 49. Surah Al-Ahzab, Allah berkata begitu, ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minat tsumma talaqtumuhun min qabli an tamassuhunna fama lakum alaihinna min iddatin ta'tadduna. Hai orang beriman, kalau kalian menikahi wanita-wanita itu terus kalian cerai sebelum kalian sentuh, kalian gauli, maka mereka tidak punya masa iddah atas kalian. Mereka boleh saja untuk melepaskan diri dari kalian dan nikah lagi besoknya. Enggak ada falaisa alaihinna iddah. Enggak ada bagi mereka itu iddah ta'taddunaha. Nah, kemudian yang ketiga, al-ima, budak. Beristrikan seorang budak. Iddahnya 2 kali haid. Dalilnya ucapan paham sahabat. Sebab ayat ini menunjukkan untuk orang bebas, hurrah. Wanita bebas, bukan budak. Kalau budak yang kita beristri,
terus kita talak, masa iddahnya 2 kali haid, enggak 3 kali. Itu yang disebut beliau di kitab ini. Nah, kalau kita lihat kitab lain, ada tambahannya, yaitu yang keempat. Syekh enggak sebut di sini, yaitu wanita yang tidak haid, belum haid karena usia kecil. Dinikahi seorang laki-laki sebelum haid, tapi belum boleh digauli. Kayak Rasulullah menikahi Aisyah, Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Nah, menikahi wanita di bawah umur belum haid boleh, menggaulinya belum boleh. Nah, ketika dinikahi karena dia belum haid, maka masa iddahnya 3 bulan. Sama seperti wanita yang dicerai dalam kondisi menopause, sudah tidak haid karena usia. Itu masa iddahnya 3 bulan. Salah satu ashur. Bukan hitungan haid, tapi bulan. Hitungan tanggal bulan. Kalau haid, hitungannya darah haid. Kalau wanita yang melahirkan, yang tidak lagi haid, tidak bisa melahirkan karena tidak ada haid lagi, sudah tua, itu masa iddahnya 3 bulan. Begitu pula wanita kecil dinikahi, belum haid. Itu masa iddahnya 3 bulan. Itu yang keempat para ikhwah. Nah, jadi itu pelengkap. Ya, pelengkap dari catatan di kitab kita ini, mudah-mudahan itu bermanfaat. Itu bisa kita lihat dalilnya di surat At-Tolak. Sama ayat keempat itu. Di surat At-Tolak itu Allah berfirman, "Wallai ya'isna minal mahidi min nisaikum inirtabtum fa'iddatuhunna salasatu ashhur." Itu dia. Wanita-wanita yang mereka sudah tidak bisa haid lagi dari istri kalian, itu masa iddahnya 3 bulan. Nah, beliau tidak muat di sini, itu tambahan dari beberapa kitab yang lainnya. Baik. Wal akhir, dan akhir dari bahasan ayat ini, satu faedah, mungkin akan timbul pertanyaan nanti. Bagaimana kalau wanita itu yang dicerai suami bukan karena talak? Ada nggak kasusnya, ikhwah? Cerai bukan karena talak. Yaitu karena apa? Khulu. Kalau talak suami cerai istri. Kalau khulu, istri minta dicerai suami. Dan dipenuhi suami. Jadi bukan talak suami, tapi khulu istri. Nah, bagaimana itu? Ini faedah penting. Adapun seorang wanita yang dia cerai sama suaminya bukan sebab talak, tapi sebab khulu, maka wanita tersebut masa iddahnya tidaklah 3 kali haid. Tidak. Melainkan kata ulama, alaihi fayakfi antastabri'a bihaidah. Cukup sekali haid. Berarti positif udah gak hamil, sudah. Namun hukumnya kan lain ini. Karena bukan talak. Khulu itu hukumnya suami istri nuntut cerai, dipenuhi suami, itu gak bisa rujuk. Kalau mau rujuk, kawin lagi. Akad baru. Tapi kalau talak, rujuk kalau masih di masa iddah, nggak perlu akad lagi, ya rujuk aja begitu. Bilang ke istri, aku rujuk kamu, sudah. Tapi kalau khulu, nggak bisa. Karena khulu itu syaratnya, istri minta dicerai suami pakai tebusan. Maka dalam hal ini suami, kalau udah lihat istri minta cerai dan betul kasusnya, ya ini dia takut mungkin durhaka atau apa, ya suami jangan ngasih harga tinggi tebusannya. Karena suami dalam hal ini harus menerima tebusan istri. Misalnya istri berkata, tolong cerai saya bayar ke kamu 5 juta. Begitu, harus ada itunya kok. Nah, suami jangan terus berkata, nggak bisa 10 juta. Ada khulu. Khulu pakai itu, pakai tebusan. Nah, beda sama talak. Talak enggak. Kalau khulu istri minta cerai. Nah, kalau kasus ini mau rujuk, itu masa iddahnya enggak 3 kali haid, sekali haid. Itu qaulur rajih kata Syekh Utsaimin. Al qaulur rajih bihaid tastabri'u biha. Sekali haid, 1 haidah, 1 kali haid. Dia cukup. Baru habis itu nikah ulang. Kalau masih tertarik, mungkin istrinya kepingin balik lagi sama suami pun suka, ya nikah ulang, akad baru lagi sama wali. Nah, itulah catatan faedah penting yang mungkin akan ditanyakan, karena kasus cerai suami istri ada karena talak dari suami, ada tuntutan cerai istri.
Tapi ingat ikhwah, para ibu-ibu, nuntut cerai suami itu kalau nggak betul alasan syar'inya, nggak dapat bau surga. Ya, hadisnya sudah pernah saya bacakan ini. Nah, ayyumam ra'atin talabat talaqa min zawjiha min ghairi ba'sin illa faharamun 'alaiha raihatul jannah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perempuan mana saja minta cerai dari suaminya tanpa alasan jelas, min ghairi ba'sin, yakni tanpa alasan syar'i. Enggak ada yang tepat alasan syar'i dia minta cerai, maka haram baginya bau surga. Jadi jangan asal-asal minta cerai wahai ibu-ibu para istri kalau enggak alasan syar'i yang tepat. Itu enggak boleh itu. Walaupun dalam hal itu menguntungkan suami, karena suami menerima tebusan istri. Nah, itu menguntungkan laki-laki. Khulu itu. Maka di pengadilan agama pun tebusan itu berlaku. Artinya bayaran itu berlaku. Istri bayar suami. Begitulah para jemaah, kajian malam ini kita tuntaskan, alhamdulillah. Berarti kita bisa melanjutkan insyaallah kajian berikutnya di ayat 229. Masih bab talak. Insyaallah kita akan bahas itu karena kita sudah sempurnakan ayat 228 di malam hari ini. Demikianlah wallahu taala a'lam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.